Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyad. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala amrin zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas ridha dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat mulia ini untuk menunaikan rangkaian ibadah Idul Adha. Teriring doa, semoga amal ibadah yang kita laksanakan di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syafaat telah sampai kepada kita wahai saudaraku, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat melalui sabdanya, aku tinggalkan dua perkara, apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat kita juga pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah di hari yang mulia ini, hari raya Idul Adha, bertepatan
pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang berada di tanah air menyambut hari raya Idul Adha yang mulia dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur. Sedangkan jutaan umat Islam di tanah suci Makkah, Arafah dan Mina sedang berkonsentrasi menunaikan ibadah haji. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, dari berbagai bangsa dan suku, dari latar belakang yang berbeda, menyatu dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanggalkan segala atribut duniawi, meninggalkan berbagai aktivitas sehari-hari untuk menghadap Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Secara serentak mereka mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu, wahai Allah, wahai Allah, kami datang memenuhi seruanmu, tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan karunia hanyalah milikmu. Milikmu segala kekuasaan dan kerajaan, tiada sekutu bagimu. Pada momen yang mulia ini pula, umat Islam yang mampu ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban, berbagi daging dan kebahagiaan kepada sesama, menyembelih sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari sinilah kita semua belajar tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah tanpa memandang jabatan, status sosial, latar belakang pendidikan, suku, bangsa, dan kelas ekonomi. Ibadah kurban memberikan pesan kepada umat Islam tentang pentingnya solidaritas, empati terhadap orang lain, serta menyembelih ego pribadi untuk kemanfaatan bersama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tidak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarganya, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah, dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkannya sejak sangat lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi Tuhanmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat ditinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i untuk atau berlari-lari kecil antara kedua bukit Safa dan Marwah. Di tengah-tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia, yang bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak hanya berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah, kekasih Allah ini, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji kepada Allah, jika Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia pun akan melakukannya. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah untuk menyembelih putranya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim masih merenungkannya, untuk merenungkannya. Ia pun melakukan perenungan dan berfikir-fikir apakah Ismail siap menerima perintah Allah ini. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian semakin yakinlah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menyampaikan
dan berdiskusi kepada Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anaknya diabadikan dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ketika anak itu sampai umur, ia sanggup bekerja bersama ayahnya. Bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim. Ismail juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah dan terus membisikkan keraguan-raguan. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Firman Allah ini termaktub dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. Kami menebusnya dengan seekor hewan sesembelihan yang besar. Kami mengabadikannya untuk pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa bersejarah ini, umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras untuk mengalirkan darah, berperang ataupun membunuh satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah, puasa Arafah, serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang sangat kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci Mekah. Ditambah juga kesabaran yang tinggi, karena harus antri bertahun-tahun, karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban yang terbaik, dan kemudian disembelih lalu dibagikan kepada saudara-saudara kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam apakah yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu Bukhari wa Muslim. Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Dari hadis di atas, sepintas kita menyaksikan betapa agungnya nilai-nilai Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tidak hanya masalah ibadah saja yang diajarkan Islam, tetapi masalah-masalah kehidupan sosial pun menjadi konsentrasi dan sorotan. Hadis tersebut mengajak umat Islam, bahkan umat manusia secara keseluruhan, untuk memperhatikan nasib masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang lemah, fakir miskin, anak yatim piatu, para manula, dan mereka yang membutuhkan tidak hanya dilimpahkan kepada para pemimpin, tetapi itu semua merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang sahabatnya tentang amalan Islam apakah yang paling baik, beliau langsung mengarahkan orang itu untuk memberikan bantuan dan memasyarakatkan salam kepada siapa saja, baik kepada orang yang dikenal maupun kepada orang yang belum dikenal sebelumnya. Bantuan tersebut bukan hanya berupa dana dan makanan, tetapi juga menyangkut segala kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memberikan ilmu, pengalaman, nasihat, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Sedangkan menebar salam maksudnya memasyarakatkan suasana yang damai dan saling mencintai antar sesama umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat yang di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allahi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha
yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tema atau kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita, rizkinya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan berkurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.